Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik, kakak? Sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat. Ketemu lagi dengan Ayah di channel Cerita Ayah dan Bunda. Baik, hari ini Ayah ingin membacakan kembali kisah sifat teladan Nabi Muhammad SAW yang Ayah bacakan dari buku Cerdas dan Soleh bersama Hafiz dan Hafizah. Disimak baik-baik ya. Nah, untuk kali ini Ayah akan ceritakan sifat teladan Nabi Muhammad terkait sebagai seorang pemimpin. Nah, disimak ya. Dahulu kala, kota Mekah pernah dilanda banjir besar. Akibat banjir hebat itu, tembok Ka'bah sampai runtuh diterjang air. Nah, demi membangun kembali Ka'bah, seluruh warga bergotong royong bekerja siang dan malam. Mereka tidak ingin bangunan kebanggaan mereka itu hancur berantakan. Nah, akhirnya kerja yang melelahkan itu membuahkan hasil. Bangunan Ka'bah kembali berdiri dengan megah. Namun, masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu memasang batu Hajar Aswad. Batu ini adalah batu hitam simbol kemuliaan. Nah, dua kabilah Arab ternyata berseteru soal pemasangan batu Hajar Aswad ini. Mereka saling ingin memasangnya gitu. Itu kata pembesar Quraisy, kamilah yang berhak memasang Hajar Aswad karena kami suku terbesar di kota ini. Demikian. Namun kabilah yang lain berseteru juga. Mereka merasa mempunyai hak juga. Tidak bisa, kami yang pantas memasangnya. Di lain pihak, kabilah lain pun ada yang berseru, kami yang lebih pantas. Nah, karena tidak ada yang mau mengalah, maka diadakanlah sayembara. Barang siapa yang esok pagi datang paling awal di pintu Ka'bah, maka dialah yang berhak memasang Hajar Aswad. Nah, begitu ceritanya. Kemudian besok paginya yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa yang datang paling awal ke tempat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum fajar menjelang, Nabi sudah berada di tempat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang pun berseru, dialah yang pantas memasang Hajar Aswad. Setuju, dialah yang diutus Allah untuk datang paling awal. Yang lainnya pun ikut menimpali. Nah, demikianlah Nabi Muhammad SAW akhirnya terpilih sebagai orang yang berhak memasang Hajar Aswad. Sesaat kemudian, Nabi mengajak para pemimpin kabilah di Mekah untuk mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Nabi Muhammad SAW menghamparkan selembar kain di atas tanah dan meletakkan batu Hajar Aswad itu di atasnya. Kemudian beliau meminta semua pemimpin kabilah untuk mengangkatnya bersama-sama. Wahai para pemimpin kabilah, ayo mari kita angkat Hajar Aswad bersama-sama. Demikian seru Nabi Muhammad. Dengan perlahan para pemimpin kabilah maju satu persatu. Mereka semua memegang semua sudut kain tersebut dan mengangkatnya hingga mendekati dinding Ka'bah. Kemudian akhirnya batu Hajar Aswad berhasil diletakkan dan sempurna. Nah, semua orang terkesima dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa itu, Nabi Muhammad mendamaikan perseteruan di antara para pemimpin kabilah. Dan sejak saat itu, persaudaraan para kabilah Mekah menjadi semakin kuat. Itu berkat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pendamai dan pemersatu. Nah, demikian ceritanya. Keren kan? Keren? Iya dong. Nah, dari kisah tadi, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita
bagaimana harus bersikap sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bijaksana dalam bersikap. Ia tidak akan menyulut perseteruan, namun sebaliknya akan berusaha untuk mendamaikan pihak yang berseteru. Nabi mengajak semua orang untuk bahu-membahu dan bekerja sama dengan rukun, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Nah, sifat seperti itulah yang harus kita teladani, anak-anakku yang cantik, yang ganteng, gitu ya. Jadi harus menjadi seorang pemimpin yang baik, gitu. Misalkan nanti kalau kakak atau adik di sekolah menjadi seorang pemimpin itu bisa di mana saja. Di sekolah misalkan jadi ketua kelas atau dalam kelompok bermain bisa jadi pemimpin ya. Nah, dengan menjadi pemimpin harus menjadi orang yang bijak ya. Bisa menunjukkan keberanian dalam mengatakan tidak apa coba? Tidak pada hal yang tidak baik yang dilakukan oleh teman-teman. Misalkan teman-teman mengajak, yuk kita jahilin dia gitu, atau jahilin siapa gitu. Nah, seorang yang hebat, yang baik harus berani mengatakan tidak, jangan, nggak boleh gitu ya. Tapi harus mengingatkan bahwa hal itu nggak baik, misalkan seperti itu ya. Seorang pemimpin juga harus bisa menunjukkan kasih sayang dan empati terhadap teman-teman yang kesulitan, misalkan dalam belajar atau masalah lainnya ya. Harus menjadi contoh yang baik dalam hal seperti disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab gitu. Dan juga harus bisa membantu teman-teman yang kesulitan, misalkan dalam belajar, dalam selain belajar dalam mengerjakan tugas, itu harus bisa membantu ya. Kemudian kalau kita bermain harus bisa bersikap sportif, fair play gitu. Bermain itu kan untuk keseruan, jadi menang atau kalah harus tetap dengan gembira begitu. Oke? Pasti kalian bisa. Baik, itu dulu ya untuk kisah hari ini. Nanti Ayah akan ceritakan kisah-kisah teladan Nabi menarik yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu supaya bisa menyimak ke depannya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.